Tugas seorang guru, satu diantaranya adalah membuat soal. Nah, pengalaman saya nih, terkadang saya punya ide yang menurut saya kreatif untuk dijadikan suatu soal. Tapi saya kesulitan untuk merealisasikannya ke dalam digital lah ya, ke dalam naskah soal lah ya. Jadi tidak tulisan tangan gitu, aduh sulit banget. Apalagi saya guru matematika nih. Pada saat saya mendesain soal, maka saya perlu grafik, perlu tabel, perlu gambar, perlu diagram, dan macam-macam, sehingga soal matematika tidak melulu berkaitan dengan nominal, dengan numbering, dengan nomor ya, dengan bilangan maksudnya, dengan bilangan ya. Nah, aduh, contohnya kayak tadi nih, karena kemampuan saya hanya di Microsoft Word dan itu pun juga setengah-setengah, tidak full, maka ketika membuat grafik saya juga menggunakan Microsoft Word. Tentu hasilnya tidak sesuai, terkadang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena terlalu, ya gimana ya, perlu perjuangan lah ya, karena ini harus pas, naruh angkanya harus pas, kemudian banyak yang harus kita atur, kemudian harus banyak kita menggunakan tool insert gitu kan ya kalau menggunakan Microsoft Word. Apalagi kalau menggambar ini parabola, waduh, menggunakan tools yang ini nih, tools yang apa ini istilahnya, yang free apa ini ya, free drawing ya, itu juga nggak susah, karena nggak susah, itu juga susah gitu ya, gitulah. Walaupun ya lumayan sih hasilnya ya, tapi nggak juga sih. Apaan sih. Nah, maka saya cari cara nih, aduh pakai apa nih. Nah, suatu hari nih saya ketemu GeoGebra. Nah, buat bapak ibu guru nih, tentu GeoGebra bukan hal yang baru, karena GeoGebra itu sudah ada sejak saya kuliah, kalau nggak salah sudah ada deh. Saya kuliah itu tahun 1990-an, 98 itu saya masuk kuliah. Jadi ya sekitar tahun 2000-an tuh saya sudah mendengar istilah GeoGebra, tapi saya tidak terlalu mendalaminya. Dan baru sekarang nih saya mencoba untuk belajar GeoGebra dan bagaimana menggunakannya. Nah, tentu Bapak Ibu guru lebih jago. Saya gak begitu kurang terlalu familiar dengan GeoGebra, tapi beberapa hal ternyata GeoGebra tuh membantu saya untuk menjelaskan anak-anak terkait dengan dimensi 3, menjelaskan anak-anak tentang bentuk kurva dan seterusnya. Ternyata membantu saya nih, apalagi masa pandemi ini yang semuanya sekarang serba online kan. Kalau dulu sebelum pandemi tatap muka langsung, saya lebih seneng menggambar langsung di papan tulis. Nah, mau nggak mau sekarang karena serba digital sudah 2 tahun terakhir ini maka GeoGebra ya, satu diantaranya itu lebih mempermudah saya untuk menjelaskan anak, memvisualisasikan fungsi ke dalam gambar gitu. Nah, jadi dalam video ini saya hanya ingin sharing aja bagaimana menggunakan GeoGebra, tools apa saja yang sering saya gunakan, khususnya untuk menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan fungsi kuadrat dan garis linier. Itu lebih rapi dibandingkan saya menggunakan Microsoft Word untuk mendesain soal ya. Nah, langsung aja Bapak Ibu, saya ini ya, langsung aja ya. Dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalaupun Bapak Ibu sudah tahu lebih banyak, aduh mohon maaf, ini video bukan sesuatu yang update, tapi saya hanya pengen sharing aja. Siapa tahu memang perlu, karena saya juga baru
baru bisa move on nih yang tadinya tulis tangan, walaupun ya tulis tangan saya kan nggak begitu rapi gitu ya Bapak. Ini tulisan saya nggak begitu rapi, coba bayangkan kalau saya nggak menggunakan bantuan dan saya hanya mengandalkan tulis tangan saya untuk membuat soal, tentu jadi jomplang ya. Soalnya ditulis dalam ketikan, gambarnya ditulis dalam tulisan tangan gitu kan, aneh. Ya wes, langsung aja ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk GeoGebra sebenarnya ada 2 versi ya. Bisa secara online, bisa juga Bapak Ibu download dulu GeoGebra-nya. Nah, kebetulan saya online saja ya, karena laptop saya sudah penuh, RAM-nya kecil, sehingga kalau download sepertinya berat. Sehingga saya main-main di GeoGebra itu secara online saja. Nah, untuk download itu juga situsnya sama kok. Jadi pertama-tama tentu Bapak Ibu harus terkoneksi dengan internet dulu, baik PC maupun tabletnya. Saya menyarankan sih tidak menggunakan handphone, soalnya kalau menggunakan handphone terlalu kecil layarnya, jadi buat saya kurang nyaman. Jadi lebih nyaman tuh kalau laptop, PC atau tablet ya maksudnya. Nah, di sini saya menggunakan laptop. Dan saya langsung aja di alamat alamat ini ya, saya tulis GeoGebra saja. Nah, geogebra.org. Enter. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendownload dulu dan sehingga Bapak Ibu bisa bekerja secara offline, tinggal klik bagian app download ya. Dan disesuaikan ini banyak banget yang bisa Bapak Ibu download, yaitu kalkulator, kemudian bisa grafik kalkulator, geometri, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, di sini karena saya tidak akan download, saya langsung aja ke home, kemudian start kalkulator. Nah, maaf ya Bapak Ibu, ini jaringannya lagi ngambek ya, jadi lama muternya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik tadi start kalkulator, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan bidang kartesius ya Bapak Ibu, dan kemudian yang sebelah sini sidebar sebelah kirinya adalah kosong nih, ini fungsinya untuk menuliskan rumus fungsi yang akan digambarkan. Kemudian sebelah sini adalah tools-toolsnya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mendownload toolsnya itu letaknya ada di atas ini nih, ada di atas bar. Tapi karena ini versi online, jadi toolsnya di sini. Nah, di sini banyak banget menunya. Hari ini kita hanya akan menggunakan 2 tools untuk menggambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan fungsi kuadrat dan linier. Jadi pertama-tama klik dulu kalkulator yang ada gambar kalkulator algebranya ini. Kemudian di tanda plus ini ada tulisan input. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan fungsi yang dimaksud, yaitu Y sama dengan misalkan X kuadrat kemudian minus 3X minus 4 gitu ya, misal ya Bapak Ibu ya. Nah ini kurvanya udah muncul nih Bapak Ibu, ya kan? Nah, kalau misalnya ingin diperkecil, nah seperti ini. Ini kurva dari Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Kemudian yang kedua, saya ingin menggambar garis misalkan 2X ditambah atau X tambah 2Y ya. X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, ini gambar untuk persamaan garis X ditambah 2Y sama dengan 4.
Misalkan kita ingin memberikan arsiran di daerah yang ini ya Bapak Ibu ya. Tinggal klik tools, kemudian pilih yang harusnya poligon ya. Tools, kemudian ini bisa klik more juga. Nah, kemudian kita pilih tools yang ini banyak banget ya Bapak Ibu. Kita pilih tools yang poligon. Mana poligon? Nah, ini dia. Nanti kalau misalnya nggak ketemu, klik more ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tulisan poligon, klik poligon. Kemudian ini kita ingin mengarsir daerah ini ya Bapak Ibu ya. Tinggal poin ini kita kasih poin titik. Nah, kalau garis lurus tinggal titik garis lurus saja. Kemudian karena kurva ini sedikit perlu banyak titik biar bentuknya rapi. Disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau melengkung memang harus banyak titik biar rapi. Aduh. Nah, terakhir begini. Nah, ini daerah yang diarsir. Nah, Bapak Ibu apabila ingin mengganti warna di daerah terarsir ini, klik kanan, kemudian setting, kemudian di sini ada, nah dari sini kita tinggal klik color, kemudian, colornya adalah abu-abu. Terus kalau pengen garis-garis gimana gitu, nah Bapak Ibu tinggal klik style. Di style ini pilih bagian filling, fillingnya mungkin jangan standar, misalkan hatching ya. Hatching itu kita lihat gambarnya, garis-garis gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan pengen yang dots, berarti nanti gambarnya ya titik-titik ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Tapi sepertinya standarnya adalah garis-garis ya Bapak Ibu ya. Kita pilih yang garis-garis, berarti hatching, kemudian jangan terlalu tebal mungkin. Nah, demikian Bapak Ibu. Nah, tapi di sini kan ada banyak titik ya yang mengganggu gitu. Biasanya titiknya ini kan cukup titik A dan titik B yang dipertunjukkan. Sehingga ini kita cara menghilangkannya adalah klik lagi algebra, kemudian ini tinggal di checklist. Misalkan titik A kan kita nggak pengen munculin, berarti jangan di checklist. Titik B pengen dimunculin, jangan di checklist. Misalkan titik C itu yang mana? Titik C ini ya. Kita pengen ngilangin titik C, tinggal di checklist. Nah, hilang ya Bapak Ibu ya. Titik D itu hilang ya. Kemudian titik E. Kemudian ini. Nah, ini semua kita uncheck. Oke. Oh ya, ini jangan. Nah, kemudian ini segmennya kita uncheck. Nah, demikian Bapak Ibu gambar daerah pertidaksamaan untuk linear dan fungsi linear dan fungsi kuadrat. Apabila ingin mentransfer ke dokumen kita, ke soal kita, tinggal di crop. Biasanya cropnya juga menggunakan snipping tools. Nah, ini new, kemudian saya crop dari sini ke sini, dirapikan aja. Sudah, kemudian tinggal copy dan paste. Lebih rapi dibandingkan tadi saya menggambar langsung di Microsoft Word. Alhamdulillah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Silahkan bereksplorasi dan mencoba. Yang jelas saya senang banget menggunakan GeoGebra kali ini. Dan ini buat saya amazing sekali karena barusan explore, jadi kayak norak gitu ya Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa lah daripada nggak pernah sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat Bapak Ibu ingin sharing bagaimana mengeksplor GeoGebra lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komen. Atau apabila Bapak Ibu pengen, bukan tutorial sih, tapi berbagi ya, insya Allah saya akan mencoba mengeksplor lagi GeoGebra yang lebih menantang dan bisa dimanfaatkan untuk
membantu kita dalam menjelaskan anak-anak di kelas sehingga lebih tervisualisasikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.